Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah basis data. Pada pertemuan ke-13 ini saya akan menggabung pembahasan atau video materi saya mengenai select join, yaitu penggabungan antara video materi yang ada di teori dengan video materi yang ada di praktikum. Oke, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai select join. Di sini adalah sama halnya dengan DRL, Data Retrieval Language, tapi kita membahas mengenai join atau penggabungan dua tabel. Select dengan menggabungkan lebih dari dua tabel, dua atau lebih tabel ya. Kalau yang DRL yang minggu kemarin kita selectnya masih satu tabel saja, jadi select satu tabel. Nah, kalau sekarang select tapi bisa menggabungkan dua atau lebih tabel seperti itu. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini join itu artinya adalah mengambil data yang bersesuaian dengan atau bersesuaian dari dua tabel atau lebih. Join ini dilakukan dalam satu statement dan ditampilkan sebagai satu result set. Satu result set berarti ya satu result. Seperti halnya kalian melakukan select bintang from table, nah hasilnya itu adalah satu result set. Sama, select join juga menghasilkan satu result set, tapi bersumber dari lebih dari dua atau lebih tabel. Nah, menurut sintaknya ada dua sintak join. Yang pertama adalah implicit join, yaitu tidak ada kata join di statementnya, di tulisan query-nya. Itu tidak ada kata-kata join atau tidak ada klausa join. Sedangkan explicit join ini adalah harus ada kata join atau harus ada klausa join. Nah, ini merupakan standar baru dan saya pun merekomendasikan menggunakan yang namanya explicit join. Kalau implicit join itu query yang lama ya. Yang terbaru sekarang, yang berstandar baru ini adalah menggunakan explicit. Jadi ada klausa joinnya. Agar apa? Agar kita paham, agar kita mengetahui bahwa kita sedang menggunakan query yang ada joinnya. Oke, join sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Yang pertama ini adalah inner join, yang kedua adalah outer join. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu cross join, tapi ini jarang sekali digunakan. Nah, kita langsung bahas mengenai inner joinnya. Jadi inner join ini adalah pada dasarnya menemukan persimpangan atau irisan dari dua tabel atau lebih. Jadi dua tabel atau lebih, contohnya di sini. Di sini ini adalah salah ya, pen aja. Di sini adalah tabel A, isi dari data tabel A, dan ini adalah isi data dari tabel B. Nah, kalau kita menggunakan inner join, kita akan mengambil irisannya. Artinya adalah di mana ada data pada tabel A itu sama dengan data yang ada di tabel B. Itu yang akan diambil. Jadi yang inilah yang biru-biru inilah yang kita ambil data-datanya. Seperti halnya kalian di matematika, irisan dari dua bilangan. Misalkan ada bilangan prima dengan bilangan prima 1 sampai 20, misalnya ada bilangan primanya. Berarti kan 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 misalkan. Nah, itu irisan dengan bilangan genap 1 sampai 20. Yang mana cuma ada irisannya adalah hanya ada bilangan 2. Kenapa 2? Karena 2 ada di bilangan prima dan 2 juga ada di bilangan genap 1 sampai 20. Nah, inner join seperti itu, mengambil nilai yang sama dari dua, tapi bukan dua bilangan tapi dua tabel, dua atau lebih tabel. Nah, di sini ada cara penggunaan dari inner join. Yang pertama adalah cara eksplisit. Jadi di sini
select bintang, ya ini adalah kolomnya apa yang mau diambil, dari tabel apa. Terus dari inner join tabel R2. Nah, tabel R2 ini adalah tabel 2, tabel yang kedua dari apa namanya, dari tabel yang lain kecuali tabel yang pertama. Nah, ini adalah pembanding, kira-kira apa yang sama dari kedua tabel itu, maka itu yang akan diambil. Oke, yang kedua adalah cara implisit. Implisit di sini adalah contoh kita menggunakan select A1, A2, dan ini adalah kolom yang mau diambil. Ini adalah tabel pertama, ini adalah tabel kedua, dan ini adalah key yang mau diambilnya, yang mau dibandingkan, seperti itu. Oke, sebentar ada gangguan. Oke, kita kembali lagi. Tadi sempat ada trouble. Oke, kita kembali ke inner join tadi. Nah, di sini berarti ada dua ya, ada dua cara. Yang pertama explicit join, dan yang kedua adalah implicit. Kalau explicit itu harus menekankan atau menuliskan klausa joinnya, inner join, outer joinnya. Tapi kalau implisit tidak, dia langsung menuliskannya tabel apa, koma tabel apa. Nah, seperti itu. Tapi saya rekomendasikan nanti adalah menggunakan cara explicit join. Nah, itu adalah inner join, yaitu melakukan pencarian atau melakukan select antara dua atau lebih tabel yang beririsan. Jadi yang inilah yang nanti yang diambil. Nah, di sini ada contohnya. Kita contoh, ini ada nilai, ada tabel nilai, ada tabel mahasiswa. Oke, kita lihat di sini ada NIM, kode MK, nilai huruf, ini nama mahasiswa. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada namanya kolom yang datanya itu terlihat sama antara tabel nilai dengan tabel mahasiswa, yaitu kolom NIM. Nah, ini berarti bisa kita lakukan join untuk menemukan kira-kira mahasiswa mana ya yang mengikuti mata kuliah apa dan nilainya berapa. Jadi kita dari dua tabel ini kita melakukan irisan, kira-kira mahasiswa ANI NIM 123 ini mengikuti mata kuliah apa saja, kode mata kuliahnya apa saja, nilainya berapa, seperti itu. Nah, contohnya kita melakukan pencarian di mana kita menggunakan yang namanya explicit join. Select, ini adalah kolomnya. Kolom di sini, jika kita ingin menampilkan NIM dan nama mahasiswa, berarti kita harus membuat query select yang memberikan keterangan bahwa kolom mahasiswa ini adalah miliknya tabel mahasiswa, kolom NIM ini miliknya tabel NIM. Nah, contoh di sini select from mahasiswa dengan alias MHS. Ini adalah alias ya, spasi alias MHS. Inner join tabel nilai dengan alias N. On yang dibandingkan adalah MHS. MHS tadi apa? Tabel mahasiswa dengan kolom NIM itu harus sama dengan N. N ini adalah tabel alias untuk tabel nilai dengan kolom NIM. Berarti inilah yang akan dibandingkan. Yang ini kolom NIM ini dengan kolom ini yang akan dibandingkan. Nah, setelah itu kita akan menampilkan kolom apa saja. Kita akan menampilkan kolom NIM pada tabel
MHS. MHS ini tadi apa? Alias dari tabel mahasiswa. Selanjutnya kita akan menampilkan juga kolom nama mahasiswa dari tabel alias MHS, berarti tabelnya mahasiswa juga. Terus kita menampilkan kode mata kuliah dari tabel alias N atau tabel yang diaju adalah tabel nilai. Yang selanjutnya adalah nilai huruf, berarti akan ditampilkan NIM mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, dan nilai huruf. Jika NIM antara di kolom mahasiswa sini datanya sama dengan NIM yang ada di kolom nilai, kita cek Ani, di sini ada NIM-nya adalah 1, 2, 3. Kita cek di sini ada NIM 1, 2, 3 yang mana? 1, 2, 3. Ada 3. Maka akan ditampilkan adalah NIM 1, 2, 3. Terus tadi apa? Nama mahasiswanya Ani. Kode mata kuliahnya apa? DB, MM, PBO. Nilainya berapa? A, B, B plus, A, B plus, B plus. Nah, ini adalah untuk satu data NIM yang ada di tabel mata kuliah mahasiswa dengan NIM 1, 2, 3. Kita lanjut ke yang selanjutnya. 1, 2, 4. Apakah ada di sini? Ada. Ini sama. Tapi nilainya beda. B, B plus A, B, B plus A, Budi. Yang selanjutnya Dita 126 mana? 126. 125 dulu ya. 125 Christine. Christine juga sama, dia mengikuti 3 mata kuliah yaitu DB, MM, PBO, nilainya B plus AA. B plus AA. Terus yang ke 126 Dita, apakah ada? Ada, tapi dia cuma mengambil 1 mata kuliah dan nilainya A. Nah, selanjutnya 127 Ella. Kita cek di irisan yang ada di tabel nilai. Ternyata di tabel nilai tidak ada menyimpan NIM 127, maka data Ella tidak ditampilkan. Karena apa? Karena data Ella itu di luar irisan dari tabel mahasiswa dan tabel nilai. Nah, itulah contoh penggunaan inner join. Selanjutnya kita beralih ke outer join. Outer join pun juga dibagi menjadi 2. Ya, outer join, jadi ini irisan sama sebenarnya, cuma ini bisa dibagi menjadi 2 lagi, yaitu left outer join dan right outer join. Pada intinya adalah mengembalikan baris yang sesuai plus semua baris yang tidak bersesuaian dengan tabel yang ada di kanan ataupun kiri. Nah, contoh yang sebelumnya adalah inner join seperti ini. Ini adalah irisan di mana tabel yang B beririsan dengan tabel A, maka irisan inilah yang diambil. Itu kalau inner join. Nah, kalau outer join itu ada 2. Kita left outer join atau right outer join. Kalau left, kita lihat di sini tabel A beririsan dengan tabel B, tapi kita menggunakan left outer join. Berarti apa? Berarti inilah yang akan kita ambil semua, tabel A-nya. Tabel A, baik itu yang beririsan dengan tabel B ataupun tidak. Terus yang kedua adalah right outer join. Right outer join adalah tabel yang beririsan dan yang tidak beririsan, tapi yang diambil adalah tabel yang kanan. Ini kiri, ini kanan, ini kiri, ini kanan. Makanya ini left outer join. Berarti apa? Ambil semua data yang ada di paling kiri, tabel yang kiri. Di sini keywordnya adalah right outer join. Berarti ambil seluruh data dari tabel yang sebelah kanan. Seperti itu contohnya. Nah, ini kita gunakan yang left outer join. Bisa left outer join ataupun left join, yaitu mengembalikan semua nilai dari tabel kiri ditambah dengan nilai dari tabel kanan yang sesuai, atau nol
yang tidak ada nilainya, atau nul jika tidak ada nilai yang sesuai. Nah, Pak, kalau gitu kenapa ya? Ada pertanyaan mungkin, Pak, kalau gitu kenapa nggak kita melakukan hanya select tab bintang from A saja? Kan sama-sama semua datanya akan keambil tanpa harus data B yang keambil. Nah, ini perbedaan antara select left outer join dengan select bintang from tabel A. Kalau tabel A kita hanya mengambil data di tabel A. Kalau select outer join kita tetap mengambil data dari dua ini. Dari dua tabel, yaitu tabel A dan tabel B. Jika ada irisan ataupun tidak, maka tabel A ini akan diambil beserta yang irisan tabel B, tapi datanya yang ada, yang ini. Kalau tidak ada, maka kolomnya akan diisi dengan nul. Nah, sepertinya kalian bakalan bingung, tapi kita nanti akan melakukan praktikum agar kalian lebih jelas lagi dalam hal left outer join-nya. Nah, contoh di sini sintaknya sama. Select bintang from apa? Select ini ya, select nama kolomnya apa dari tabel pertama, yaitu R1 berarti ini adalah A. Left outer join R2, ini contohnya adalah B yang ini. Nah, ini apa? Tetap sama. Kolom yang dibandingkan yang mana? Bisa satu kolom ataupun bisa dua kolom dan seterusnya. Nah, contohnya di sini. Informasi yang ditampilkan semua data dari tabel sebelah kiri kita joinkan beserta pasangan dari tabel sebelah kanan. Jadi kita nanti melakukan left join dari kiri kanan. Nanti kita lihat perbedaannya, kenapa kita menggunakan left outer join, kenapa kita tidak menggunakan select bintang from mata kuliah saja. Nah, terus ada informasi tambahan, jika ada yang tidak memiliki pasangan maka akan dipasangkan dengan nilai 0. Oke, kita contoh di sini ada 4 ya, ada 4 row data DB, MM, PB, SPK. Di sini ada 10 data. Cek di sini. Ketika kita melakukan left outer join, maka hasilnya seperti ini. Kita lihat select, ini adalah kita ambil kode mata kuliah, nama mata kuliah di tabel apa namanya, alias MK. MK ini untuk tabel mana? Untuk tabel mata kuliah. Terus kita ambil juga name, nilai huruf pada tabel alias N. N itu untuk tabel mana? Tabel nilai. Yang dibandingkan apa? Kode mata kuliah. Oke. Nah, kita cek dulu ke belakang. Di sini kita lihat DB, apakah di sini ada DB? Ada. MM, apakah di sini ada MMM? Ada. PBO, apakah di sini ada? PBO, ada. SPK, di sini ada SPK? Kita lihat tidak ada. Nah, kalau kita pakai join, maka SPK ini tidak akan ditampilkan. Ya kan, kalau kita pakainya select inner join, maka SPK ini tidak ditampilkan. Karena apa? Tidak beririsan dengan tabel nilai antara tabel mata kuliah. Kalau kita membandingkannya menggunakan kolom kode mata kuliah. Tapi kalau kita menggunakan left outer join, terus yang tabel leftnya adalah mata kuliah dan tabel right-nya adalah nilai, maka akan ditampilkan tetap. Tapi nilainya adalah 0. Karena apa? Karena tidak ada data yang di sini di tabel nilai yang isinya yang dibandingkan, yaitu yang dibandingkan tadi adalah kolom kode mata kuliah yang nilainya adalah SPK, tidak ada. Yang ada adalah DB. Kode MKDB di sini mana? Ini 123 124 125, NIM 125. DB 123 124 125. Nah, lagi MM mana? 123 124 125. MM
1 2 3 4 1 2 3 1 2 4 1 2 5. Oh, ada 126. Kita lihat apakah ada. Oh ya, ada 126. PBO 123 124 125. 123 PBO 123 124 125. Nah, ketika kita beranjak ke SPK, kita cek di sini apakah ada SPK, nggak ada. Maka waktu kita melakukan select ini, name dan nilai huruf, berhubung tidak ada datanya, berhubung tidak ada data yang sama, maka nilainya adalah 0. Jadi SPK tetap ditampilkan, tapi yang beririsan akan dijadikan 0. Nah, ini adalah perbedaan antara outer join dengan inner join. Kalau inner join, kalau SPK-nya tidak beririsan, maka SPK ini akan dihapus, tidak ditampilkan. Karena apa? Karena tidak ada data yang beririsan. Tapi kalau outer join tetap diambil sesuai dengan tabel mana yang berada di posisi mana. Kalau left berarti tabel yang paling kiri. Kita lihat di sini, ini yang kiri karena apa? Yang duluan setelah from, baru left outer. Left ini berarti yang dari leftnya itu apa tadi? Mata kuliah ini yang diambil. Seluruh data yang ada di mata kuliah diambil, baru nanti dicekkan atau diiriskan dengan tabel nilai. Kalau tidak ada, nilainya 0. Itu adalah left outer join. Nah, berbeda dengan right outer join. Kalau right outer join kebalikan dari left outer join. Ya iya, left kebalikan dari right, right kebalikan dari left. Seperti halnya tadi, tabel A ini adalah R1 ini adalah A contohnya, R2 ini adalah B. Maka right outer join adalah ambil semua tabel yang berada di sebelah kanan, nilainya tabel sebelah kanan. Jika ada irisan dari tabel sebelah kiri, maka tampilkan yang ini. Jika tidak ada irisan, maka diisi dengan nilai 0 untuk kolom-kolom yang ada di di tabel sebelah kiri. Contoh seperti halnya tadi. Oke, seperti halnya tadi di sini ya. Ini cuma di sini kita ganti. Tadi ini adalah sesuai dengan apa posisi di sini. Bahwa posisi di sini ini adalah left. Pokoknya nama tabel setelah kata from ini adalah posisinya adalah left. Oke. Nah, setelah itu kalau posisi tabel ini berada setelah join, berarti ini adalah posisinya adalah right. Nah, ini kalau kita menggunakan select bintang from mata kuliah join nilai, berarti ini adalah left, ini adalah right. Tapi kalau kita gunakan select bintang from nilai left join mata kuliah, berarti nilai ini adalah left, mata kuliah ini adalah right. Pokoknya yang setelah kata from terus nama tabel, nah itu adalah posisinya adalah berada di left, di kiri. Oke, ini tadi right. Nah, kita coba select bla 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 ini tadi, kode mata kuliah, nama mata kuliah, name, nama from mata kuliah, berarti ini adalah left. Right outer join tabel nilai, berarti ini adalah right-nya. Kita ambil seluruh data yang ada pada tabel nilai, kita cari irisannya. Jika ada kode mata kuliah pada tabel mata kuliah dan kode mata kuliah pada tabel nilai yang sama. Oke, kita cek di sini. Berarti kita lakukan select di sini dulu. Berarti ada 10 data yang kita ambil. Nah, sama kan 10 data, yaitu yang pertama biasanya diurutkan berdasarkan yang dibandingkan. Jadi kenapa ini? Waduh, sorry.
Oke, tadi kita dibandingkan dengan yang sini. Kita ambil dulu yang sini. Biasanya adalah dilakukan select, ya, dilakukan select, diurutkan berdasarkan apa yang dibandingkan. Kalau di sini tadi kita membandingkan adalah kode mata kuliah, berarti akan di sorting berdasarkan kode mata kuliah. Kamar Bapak. Nah, oke. Terus kita lihat ada DB kode mata kuliah, manajemen multimedia PBO. Kita lihat. Sama kan? DB diurutkan dulu. Ascending DB ada 3. Multimedia PBO. Nah, ada 10 data yang akan diambil di sini. Setelah itu baru kita cek dibandingkan apakah DB di sini pada nilai, ya. DB ini pada nilai itu sama dengan NIM yang ada di NIM. DB di sini yang ada di nilai itu sama dengan DB yang ada di mata kuliah. Ada, maka ambil data yang ini. Sama. Nah, NIM-nya adalah 1 2 3 A B C. Terus Pak, ini kok nggak ada SPK-nya? Kan di tabel nilai tabel mata kuliah tadi ada. Nah, ini perlu kalian perhatikan bahwa di sini adalah right outer join. Artinya kita mengambil seluruh data yang ada di tabel rec-nya tadi, berhubung nilai ini berada di posisi setelah right outer join, berarti yang rec ini adalah untuk tabel nilai. Dan tabel nilai tidak ada inputan mengenai kode atau kode mata kuliah SPK, maka SPK ini tidak ditampilkan karena tidak ada di tabel nilai. Nah, itu adalah rec outer join. Yang selanjutnya adalah ada lagi yang namanya full outer join. Nah, full outer join atau full join pada hakikatnya merupakan kombinasi dari left dan right join. Jadi select ini, full outer join ini adalah sintaknya sama, from-nya apa, full outer join nama tabelnya apa. Nah, akan tetapi ini dari segi query DRL yang tentang join, MySQL tidak support untuk sintak full outer join. Karena apa? Full outer join itu bisa juga kita menggunakan yang namanya union all yang kemarin. Jadi daripada kita menggunakan full outer join, kita langsung aja gunakan union all. Jadi A digabung dengan B, udah selesai. Nggak usah pakai full outer join. Tapi secara teori full outer join itu ada di query, tapi MySQL tidak mensupportnya. Di beberapa basis data ada. Selain MySQL itu bisa support full outer join. Selanjutnya adalah full join. Nah, full join ini adalah informasi yang ditampilkan adalah dari kedua tabel baik kiri maupun kanan statement full join dengan pasangannya. Bagi data yang tidak memiliki pasangan akan diberi pasangan dengan 0. Nah, di sini full join itu sama dengan full outer join tadi, tapi ingat di sini MySQL ataupun MariaDB saat ini belum mendukung sintak full join. Kenapa? Sudah ada sintak yang namanya union all untuk mengakalinya. Nah, ini adalah sintak contohnya, sintak implisitnya. Jadi select bintang atau select tabel kolom apa, terus ini tabel pertama, koma tabel kedua, koma dan seterusnya. Nah, ini adalah where kondisi. Ini adalah join, bisa full join, full inner join. Tapi di sini biasanya adalah full join dan implisit. Jadi tidak ada klausa joinnya. Nah, biasanya kita akan lupa di sini, kita akan bingung karena tidak ada informasi tambahan kita menggunakan query join atau tidak.
Nah, ini adalah contoh relasi antar tabelnya. Ini adalah penggunaan alias. Contoh penggunaan alias ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita bisa menggunakan alias. Alias ini sangat terbantu sekali jika kalian menamakan sebuah tabel. Menamakan sebuah tabel itu panjang sekali. Misalkan tabelnya tabel data imigrasi penduduk, itu kan ada 3 suku kata. Kalian kasih aja alias tabel data imigrasi penduduk spasi A1. Nah, berarti itu tabel A1 itu adalah tabel alias untuk tabel data imigrasi penduduk. Nah, seperti itu. Nah, contoh di sini coba ini kita tabel mahasiswa. Kita beri alias M. Berarti M ini adalah tabel alias untuk mahasiswa. Ketika kita ingin melakukan select nama NIM untuk kolom mahasiswa, pada kolom mahasiswa kita cukup memberikan kolom aliasnya M.NIM. Artinya ini adalah kolom NIM pada tabel mahasiswa. Kalau kita tidak menggunakan alias ini, kita hapus, maka kita harus mengganti M ini dengan nama mahasiswa .nim. Nah, ini terlalu panjang kan kita menuliskan hanya ini. Nah, untuk mempersimpel atau untuk apa ya, biasanya ya untuk mempersingkat tulisan pengetikan kode SQL, kita bisa menggunakan alias saja biar lebih gampang. Sebenarnya ini kalau juga tabel KRS kita alias sebagai K. Berarti k.id class ini berarti kolom ID class dari tabel KRS. Ini nilai juga dari tabel KRS. Seperti itu penggunaan alias. Nah, ini adalah rangkuman dan contoh sintaknya join ataupun inner join, yaitu menggabungkan 2 tabel atau lebih, ya, dimana di antara 2 tabel datanya bersesuaian, atau yang disebut dengan join ataupun inner join yang disebut dengan irisan. Bukan arisan ya, irisan. Kalau left join atau left outer join, yaitu menggabungkan 2 tabel di mana di antara 2 tabel datanya bersesuaian dan juga semua record pada tabel sebelah kiri. Nah, ini beririsan. Ambil semua nilai yang berada di sebelah kiri, tabel sebelah kiri. Kalau yang beririsan nanti di tabelnya ditampilkan. Kalau yang data yang tidak beririsan ini nanti diisi dengan 0 waktu ditampilkan. Beda lagi dengan right join atau right outer join. Ini sama, kebalikan dari left join, yaitu menggabungkan 2 tabel di mana di antara 2 tabel datanya bersesuaian dan kita ambil semua data yang ada di sebelah kanan. Ini irisan pasti diambil, dan tidak irisan pun diambil tapi yang sebelah kanan. Terus kolom yang sebelah kiri, berhubung tidak ada tabel yang sebelah kiri berhubung tidak ada irisan, maka nilai-nilai dari kolomnya nanti diisi dengan 0. Kalau ini berhubung tidak ada irisan, nilai dari kolom-kolom tabel sebelah kanan ini diisi 0. Nah, gitu. Nah, ini contohnya kita menggunakan inner join dari tabel nilai dan mahasiswa. Hasilnya seperti ini. Contohnya, kalau left outer join berarti kan kita ngambil seluruh data yang ada pada tabel mahasiswa. Jika ada irisan, ini adalah diambil irisannya. Kalau ada, maka ditampilkan seperti ini. Kalau tidak ada, ini harusnya 0. Nah, ini 0 ini kita kasih tanda strip aja biar ketahuan kalau ini tidak ada irisannya, maka diambil atau ditampilkan 0. Nah, kita lihat kok Pak ini datanya sama ya Pak, kok nggak ada berubah. Kita lihat di sini. Nah, ini salah. Kita lihat di sini bahwa di sini datanya
contoh right join dan left outer join kok sama Pak? Ini right join, ini left join. Hasilnya kok sama? Kita lihat kalau left join tadi posisinya mahasiswa ini ada di left, ada setelah from, berarti dia posisinya di left. Sedangkan nilai ini setelah kata join atau setelah klausa join, berarti ini di posisi di right. Nah, kalau ini posisinya ganti, setelah from adalah nilai, berarti ini adalah left. Setelah klausa join dia adalah right, berarti sintaks ini adalah right. Berarti tetap kita selectnya seluruh data yang ada di tabel mahasiswa, soalnya ini right, ya kan? Right outer join berarti di kanannya join, berarti tabel mahasiswa lah yang kita select semua. Jadi hasilnya pun sama. Jika ada data yang beririsan maka ditampilkan, jika tidak ada data yang beririsan maka di nul, ditampilkan nul. Oke, ini tugas, silakan kalian kerjakan. Kemarin kan sudah kalian kerjakan. Nah, kita langsung lanjut ke bagian apa namanya itu, job sheet-nya. Kita langsung masuk ke bagian praktikumnya.